Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinata, NPM saya 2235 10 529. Baik, pada mata kuliah praktikum Big Data ini, saya akan menjelaskan terkait eh, dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan 6. Baik, pada modul 1 ini, pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Pada minggu pertama, kami diajarkan terkait karakteristik Big Data yang atau dikenal dengan 5F, yang mana yang pertama itu ada volume atau ukuran data yang sangat pasif. Eh, itu datanya yang bersifat besar, dari terabytes hingga petabytes yang tidak lagi bisa muat atau disimpan dalam satu hard drive biasa. Nah, kemudian ada velocity, yaitu kecepatan aliran data yang dihasilkan dan juga diproses. Contohnya adalah data log server yang masuk ribuan baris per detik atau data sensor IoT secara real time. Nah, kemudian yang ketiga itu ada variety atau keberagaman tipe dan format data. Data bisa bersifat terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Kemudian yang keempat ada veracity atau tingkat keandalan, keakuratan, dan juga kebersihan dari data itu sendiri. Nah, seringkali pada data mentah itu mengandung banyak noise atau nilai yang masih kosong atau sering disebut dengan missing value. Nah, yang terakhir itu ada value atau kemampuan untuk mengekstrak wawasan, insight bisnis yang berharga dari tumpukan data tersebut. Nah, kemudian ada arsitektur Apache Spark. Spark menggunakan arsitektur master worker. Program utama yang ditulis pengguna disebut driver program yang berisi Spark Session. Driver ini akan berkoordinasi dengan cluster manager seperti Yarn atau Mesos untuk mengalokasikan sumber daya komputasi ke beberapa work node. Nah, di sini ada instalasi dan inisialisasi Spark Session ya. Ya, di sini ada instalasi pustaka PySpark, library-nya. Kemudian ada di sini membuat dan menganalisis PySpark data frame. Ini contoh outputnya. Nah, kita lanjut ke modul kedua. Pada modul kedua ini yaitu mengingesti data ke hadap distribusi file system atau HDFS. HDFS. Mungkin secara sederhana bisa saya gambarkan untuk mendistribusikan file yang besar atau bisa dibilang dibagi-bagi. Jadi data yang besar itu bisa didistribusikan sehingga setiap komputer itu tidak lagi memakan file yang besar gitu. Jadi dibagi-bagi, file yang besar itu dibagi-bagi. Nah, di sini ada persiapan lingkungannya atau persyarat. Tahapan 1 itu persiapan dan download. Di sini kita mendownload komponen-komponen dasarnya, ada Java J38. Sini ada instalasi, konfigurasi, kemudian Hadoop. Di sini menggunakan misalnya versi 3.3.6. Kemudian ada konfigurasi jaringan juga, ADFS untuk menghindari kendala connection. Nah, dan untuk melihat apakah HDFS kita ini berjalan atau tidak, itu sebenarnya bisa saja dicek di Chrome melalui API kita. Nah, cek browser, buka Chrome Edge ini, ganti dengan API kita sendiri, API laptop. Menjalankan Hadoop format names cmd ketika. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 3, yaitu programming Hadoop with
Spark, fundamental, dan juga data wrangling. Di dalam dunia nyata, data yang diekstrak dari berbagai sumber seperti sensor IoT, log server, atau database transaksional lama, jarang sekali berada dalam kondisi bersih dan terstruktur. Tahapan untuk membersihkannya, merapikan, dan mengubah bentuk data mentah menjadi format and shape analysis disebut dengan data wrangling atau data preparation. Mungkin sebagai contoh, parsing data, karena data mentah itu sifatnya masih noise atau juga masih non struktur. Jadi contoh di tanggal ataupun lainnya gitu, kita kayak parsing data gitu. Jadi wrangling ini nih, data wrangling ini untuk memprosesing ulang atau membersihkan data-data lagi. Ini ada transformasi operasi membentukkan dataset baru dari dataset yang sudah ada. Filter, quick column, filter, select. Sini ada inisialisasi dan pembuatan data mentah. Ada inisialisasi, session, kemudian pembuatan dataset kotor. Kemudian ada pipeline pembersihan data cleaning di sini, standarisasi teks dan penanganan nol dasar. Ini ada parsing tanggal, kompleks, penanganan 3 format yang berbeda atau nol. Ini ekstraksi string lanjutan, regex, dan kalkulasi mengekstrak informasi dari kolom deploy detail menggunakan regex. Nah, jadi di modul 3 ini adalah kita harus paham bagaimana untuk wrangling data atau membersihkan suatu data mentah ataupun data yang masih bersifat non struktur atau masih dibutuh difilter lagi supaya bisa diolah. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul 4. Oke, di modul 4 ini kita belajar terkait Spark SQL, query complex, join, dan juga agresi. Mungkin sebagai pengantar, Spark SQL adalah salah satu modul paling kuat dalam Apache Spark yang mengintegrasi pemrosesan data relasional dengan API ekspresif Spark. Modul ini memungkinkan para praktis Big Data untuk mengeksekusi query SQL standar ANSI pada dataset yang terdistribusi skala petabyte. Di balik layar, SQL dioptimalkan secara otomatis oleh Catalyst Optimizer, sebuah engine yang merancang eksekusi plan paling efisien seperti melakukan filter, pushdown, dan optimasi basic. Nah, di sini poin pentingnya itu yang pertama ada join untuk menggabungkan beberapa dataset terpisah berdasarkan kunci relasionalnya menggunakan inner, left, right, full, outer, join. Kemudian di sini ada agregasi merangkum kelompok data menggunakan fungsi statistik seperti sum, average, dan juga count. Ini kemudian yang didekombinasikan dengan klausa atau group by. Kemudian di sini ada window function melakukan penghitungan analisis di atas sekumpulan baris data jendela yang masih memiliki hubungan dengan baris saat ini tanpa mereduksi atau menyusutkan jumlah baris output. Contohnya menggunakan rank, kemudian dense rank atau fungsi navigasi data like. Nah, di sini ada latihan praktikum persiapan tabel dan pengisian data. Di sini ada pembuatan departemennya, kemudian ada buat tabel departemen sebagai contoh pegawai, ini juga tabel gaji bulanan. Kemudian di sini ada multi table join dan agregasi relasinya untuk menganalisis total pengeluaran biaya gaji per departemen.
kemudian analisis kompleks berbasis Windows Function CTA. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul kelima, modul ke-6, karena di pertemuan 5 itu kita kuis, jadi sini modul 6, yaitu SparkScale optimisasi kinerja dasar. Nah, sebagai pengantar pada modul sebelumnya kita telah belajar bagaimana menggunakan SparkScale untuk melakukan agregasi dan join data. Namun di dunia nyata, big data mengeksekusi query saja tidak cukup. Kita harus memastikan query tersebut berjalan seefisien dan secepat mungkin. Nah, di sini kita akan mempelajari optimisasi dasar pada APC Spark. Contohnya itu seperti execution plan sama seperti GPS yang mencari rute tercepat sebelum Anda menyetir. Nah, jadi kayak sebelum kita mengeksekusi, kita harus tahu dulu rute yang paling cepat itu di daerah mana gitu. Jadi ada cara tercepatnya. Catalyst Optimizer pada Spark membuat rencana eksekusi, logical atau cycle plan. Sebelum memproses data, kita bisa melihat rencana ini menggunakan perintah explain. Kemudian ada caching atau persist, membaca data dari hard drive berulang kali sangat lambat. Jika ada tabel yang sering di query, kita bisa memerintahkan Spark untuk menyimpan tabel tersebut ke dalam RAM sementara menggunakan fungsi cache. Kemudian di sini ada partitioning. Ini adalah proses memecah data ke beberapa node komputer, atau bisa disebut dengan paralel juga, untuk mendistribusikan data sehingga data itu tidak lagi data besar saja, jadi dipecah menjadi berkeping-keping gitu, jadi tidak menumpuk di suatu data besar gitu. Kemudian di sini ada data format, Parquet terus CSV. Berbeda dengan CSV yang membaca data per baris row base, Parquet adalah format menyimpan kolom bawahan, mengoperasi data jumlah lebih kecil, dan mengeksekusi query agresi jauh lebih cepat dari CSV. Baik, sekarang kita lanjut ke modul terakhir, yaitu penerapan data store dan non-relasi menggunakan MongoDB. Sebagai pengantar, kita selalu berinteraksi dengan data berbentuk tabel menggunakan Hadoop dan SparkScale. Namun di era sekarang banyak aplikasi seperti e-commerce, sensor IoT, dan logchat menghasilkan data semi terstruktur atau tidak terstruktur. Disinilah arsitektur NoSQL, not only SQL, mengambil peran. MongoDB ini adalah salah satu database NoSQL yang berbasis dokumen oriented database yang paling populer. Data yang masuk ke dalam tabel yang kaku, MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen JSON atau binary JSON. Keuntungan MongoDB di sini daripada RDBMS, yang pertama itu skema-less, tidak perlu mendefinisikan kolom dan tipe data di awal. Setiap dokumen dalam satu tempat bisa memiliki jumlah atribut yang berbeda-beda. Nah, kemudian data representation, MongoDB dapat menyimpan array dan data bersarang nest dokumen secara langsung di dalam satu dokumen. Hal ini membutuhkan banyak tabel dan operasi join yang berat. Kemudian di sini perbedaan terminologi database RDBMS, database MongoDB, table RDBMS collection, dan baris, kemudian dokumen. Nah, di sini ada catatan penting. Pastikan MongoDB server lokal telah berjalan di komputer Anda dan library vMongo telah terinstall. Jalan perintah pip install vMongo di terminal. Nah, di sini adalah cara instalasi dan juga operasi dari MongoDB. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi materi yang saya pilih. Di sini saya memilih materi di 4 SparkScale, query, complex, join, dan agregasi.
karena menurut saya ini cukup sering digunakan di dunia kerja nyata. Menurut saya, join, agregasi, dan juga Windows function ini. Nah, di sini kita langsung saja masuk eh, ke Google Colab-nya. Sini saya sudah menyiapkan kodenya. Yang pertama di sini kita melakukan instalisasi PySpark-nya. Sini harusnya sudah berjalan. Kemudian di sini kita instalisasi Spark Session-nya menggunakan versi 4.0.3. Kemudian di sini membuat 3 tabel data dimensi dan juga fakta. Yang pertama di sini ada tabel 1 departemen, tabel dimensi. Yang mana di sini ada kolom ID-nya, kemudian kolom dep name-nya atau departemen namanya, kemudian ada lokasinya. Yang tabel kedua itu pegawai atau employees. Sini ada kolom MID, kemudian MName, kemudian dep name. Kemudian di sini ada juga levelnya, senior, junior, manager. Nah, tabel ketiga itu ada salary-nya, tabel gaji bulanan. Di sini ada kolom MID, month, kemudian juga ada salary month. Kemudian output ketiga tabel di sini seperti ini. Tabel departemen, dep ID, ada kolom dep ID, dep name, dan juga location-nya. Kemudian di sini ada tabel pegawai dengan 4 kolom, dan ini data-datanya. Kemudian di sini ada data yang sifatnya juga nol. Kemudian di sini ada tabel gaji juga dengan 3 kolom. Nah, selanjutnya di sini kita implementasikan itu terkait multi table join, kemudian dengan group by, kemudian agregasi, yang tujuannya ini untuk menghitung total pengeluaran gaji setiap departemen pada bulan yang kita tentukan. Data ini diambil dari 3 tabel, dari employees, kemudian dari departemen, dan juga salary, kemudian digabungkan menggunakan join, lalu diringkas menggunakan group by dan fungsi agregasi. Nah, di sini yang pertama kita select. Di sini menggunakan koalisi. Koalisi di sini fungsinya ialah ketika kolom yang bersifat nol itu kita akan ubah menjadi belum ada departemen, karena setiap pegawai itu belum tentu memiliki departemen. Jadi yang nol nanti terisi menggunakan belum ada departemen. Kemudian ada location, sini menampilkan lokasi. Kemudian ada count, listing, sini ada jumlah dari pegawainya. Listing di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah pegawainya, bukan penambahan data gitu, tambah-tambah data bukan. Jadi berapa jumlah pegawai di situ yang ditampilkan. Misalnya 2 jumlah pegawai, ya 2 yang ditampilkan. Kemudian ada sum salary amount. Kemudian di sum ini berfungsi sebagai menjumlahkan total gaji. Kemudian ada from dari tabel employees atau pegawai. Kemudian left join departemen. Left join di sini berfungsi untuk merelasikan dari tabel departemen menggunakan dep ID. Kemudian di sini join
dari tabel salaries atau tabel gaji menggunakan MID, departemen ID juga departemen ID. Dan di mana di sini kita mengambil di tahun 2023 di bulan 10 dan tanggal 1 saja menggunakan group by departemen, dep name dan lokasi. Kemudian di sini ada order by, yaitu kita menampilkan total gaji itu berdasarkan yang terbesar. Nah, untuk untuk outputnya seperti ini. Di sini ada departemennya, kota, dan juga jumlah pegawai dan total gaji. Sini departemen yang ditampilkan itu HR, engineering, dan juga marketing. Kemudian kotanya. Di sini juga gaji juga sudah diurutkan menggunakan group by tadi, menggunakan order by. Yang select sudah juga ditampilkan. Nah, selanjutnya query kedua itu kita menggunakan CTA atau Windows Function. Untuk Windows Function itu menggunakan rank juga average over yang tujuannya untuk mencari pegawai dengan gaji tertinggi pada setiap departemen. Nah, kemudian menghitung rata-rata gaji di departemen tersebut dan juga menghitung selisih gaji pegawai tersebut terhadap rata-rata departemennya. Pada query ini digunakan CTA dan juga Windows Function, yaitu average, over, dan rank. Di sini menggunakan which detail. Which detail di sini berfungsi mungkin yang bersifat sementara selama query ini digunakan dan dia tidak tersimpan ke database. Kemudian kita select di sini menampilkan ends name, employees name-nya, departemen, nama departemen, kemudian salary amount. Di sini menggunakan average, rata-rata, over prestation di rata-rata gaji departemennya. Kemudian di sini rank, jadi kita akan menampilkan yang paling tinggi saja berdasarkan dep ID-nya. Kemudian juga di sini ada order by, salary amount. Kita membuat peringkat atau mengurutkan gajinya berdasarkan dari yang paling besar. Kemudian dari from employees, dari tabel pegawai. Kemudian join salaries, sering merelasikan dari MID juga dan juga MID. Kemudian di sini join departemen, di tabel departemen relasikan on dep ID dan juga dep ID. Dan di mana di sini kita mengambil di tahun 2023 di bulan 11 dan tanggal 1. Kemudian kita select di sini MID, name, nama pegawainya. Kemudian di sini dep name di departemennya. Kemudian di sini juga salary amount-nya, gaji. Round di sini berfungsi untuk membulatkan angka atau dari gaji. Dan contohnya ada koma, itu juga dibulatkan. Ini from di detail gaji where peringkat 1. Nah, di sini dia hanya menampilkan dua nama saja. Nah, ini adalah contoh atau hasil dari outputnya. Mungkin bisa dijelaskan seperti di sini ada nama pegawai Andi. Andi merupakan pegawai dengan gaji yang paling tinggi di sini di Departemen Engineering. Rata-rata gaji departemen tersebut itu ada di 11.750, sehingga gaji Andi itu di 3.250, lebih tinggi dari rata-rata. Kemudian Citra di sini merupakan pegawai dengan gaji tertinggi di Departemen Marketing karena hanya ada satu pegawai di departemen tersebut.
maka rata-rata gaji sama dengan gajinya sehingga selisihnya itu ada di cuma 0. Nah, mungkin bisa saya simpulkan pada query ini menggunakan CTA, which detail gaji, untuk menyimpan hasil pengolahan sementara sehingga query menjadi lebih rapi. Selanjutnya saya di sini menggunakan dua Windows function, yaitu average dan juga over partition by dep ID untuk menghitung rata-rata gaji setiap departemen tanpa mengurangi jumlah baris, serta rank dan juga over untuk memberikan peringkat gaji dalam masing-masing departemen. Terakhir di sini ada filter juga, di mana peringkat 1 sehingga hanya pegawai dengan gaji tertinggi pada setiap departemen yang ditampilkan. Langkah dengan informasi selisih gajinya terhadap rata-rata departemen. Mungkin itu saja implementasi atau praktik dari modul 4 yang saya pilih untuk mengimplementasikan materinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.